bapak, adik-adik remaja, jamaah sholat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di masjid yang sangat megah dan sangat indah ini, kita semua telah melaksanakan sholat Idul Adha untuk menyatakan segala kelemahan, keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita, dijadikannya kita menjadi seorang muslim, dijadikannya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ini adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Untuk itu khatib berwasiat kepada hadirin semua, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa tentu bukan untuk berpura-pura atau bersandiwara. Takwa bukan untuk di muka atau di pakaian saja, tetapi takwa dalam artian yang sesungguhnya, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, iman dan takwa harus tetap melekat pada diri kita. Ittaqillahi summa kunta. Kenapa? Karena orang yang lebih mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukan. Yang Allah nilai adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu, bapak, adik-adik remaja, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan khatib menyampaikan tema dengan tema nilai atau implementasi nilai-nilai haji dan kurban dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, tepatnya 66 hari dari sekarang, kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, hari raya pertama dalam Islam yang melambangkan kemenangan orang Islam dalam memperjuangkan melawan hawa nafsu melalui ibadah puasa. Dan sekarang di pagi hari yang cerah dan bahagia ini, kita kembali hadir di masjid ini, duduk tafakur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumandangkan takbir, tahmid, mengalunkan tasbih dan tahlil, memuji kebesaran dan kemamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semalam semarak takbir berkumandang di mana-mana, di masjid, di musola, di kantor, di rumah, mengagungkan kemahakuasaan dan kemahasuciannya, mensyukuri nikmat karunia-Nya sambil melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah sebagai pelaksanaan hari raya kedua umat Islam, Idul Adha, hari raya kurban. Dan jauh di sana, di tanah haram, bumi Allah yang kudus dan dirahmati, dihormati, Makkah al-Mukarramah, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang tenggelam dalam alunan talbiyah sambil melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, mereka serempak bergerak dalam formasi raksasa menuju kota Mina untuk melontar jumrah. Setelah mereka tentunya melaksanakan puncak ibadah haji, yakni wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah.
Ibu, bapak, adik-adik remaja, jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di tempat-tempat lain di seluruh pelosok dunia, umat Islam yang berjumlah kurang lebih 1,4 miliar secara bersama-sama melaksanakan sholat Id seperti yang kita laksanakan di masjid ini. Semua itu menggambarkan dengan amat gamblang adanya kesatuan umat Islam yang kokoh dan kuat karena diikat oleh tali akidah tauhid yang suci dan murni, dibingkai oleh prinsip-prinsip syariah yang agung, dan direkat oleh nilai-nilai moral akhlak yang universal dan abadi karena bersumber dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Perkasa. Ibu, bapak, adik-adik remaja, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha disebut juga hari raya haji sebagai simbol dari persatuan umat sedunia yang berdasarkan atas asas kebersamaan yang hakiki, asas persaudaraan yang sejati, asas kemanusiaan yang universal, bahkan asas kemakhluk yang bernuansa spiritual. Itulah sebabnya dalam berhaji terdapat berbagai macam larangan, mulai dari larangan bercekcok dan berbantah-bantahan sampai kepada larangan merusak atau mematikan makhluk, baik flora maupun fauna di tanah suci haram. Larangan-larangan itu mengisyaratkan makna yang amat dalam dari ajaran Islam yang intinya adalah menjaga keharmonisan hubungan kemanusiaan dalam bentuk persatuan, kesatuan yang kokoh, dan tentunya menjaga keseimbangan kosmos dalam bentuk pelestarian lingkungan hidup yang damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajaran dasar dan agung dari Islam ini mestinya dapat kita hayati bersama dan mestinya dapat kita terapkan dengan baik dalam keseharian kita, baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang terkecil yaitu bertetangga, maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih besar yaitu berbangsa dan bernegara, bahkan lebih besar lagi dari itu yakni hubungan kemanusiaan tanpa mempersoalkan latar belakang primordial, suku, bangsa, agama, ras dan lain sebagainya. Inilah makna kerahmatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan inilah kandungan dari universalitas Islam untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan telah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya. Dan telah kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia dan kemanusiaan sebagai pembawa berita gembira dan ancaman. Surat As-Saba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persatuan dan kesatuan, persaudaraan dan kebersamaan selalu diidamkan kehadirannya, selalu didambangkan perwujudannya di antara sesama umat manusia. Dan umat beragama, terutama sekali umat Islam, haruslah menjadi pelopor yang pertama dan utama. Persatuan dan persaudaraan dibutuhkan dalam suka dan duka, didambakan dalam senang dan susah, tetapi persatuan dan persaudaraan yang sejati akan lebih dibutuhkan lagi dalam keadaan ketika kita susah dan duka. Dan dalam suasana yang terakhir inilah akan terlihat kesejatian dan kemurnian dari persatuan dan persaudaraan itu. Ketika kita dalam senang dan gembira, ketika kita sedang berada di singgasana kesuksesan, begitu mudah mencari teman dan saudara. Tetapi dikala kita dalam duka dan derita, ketika kita jatuh terpuruk dalam hina dan nista, begitu sulit mencari kerabat dan keluarga. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebabnya tidak lain karena manusia sangat sulit melepaskan diri dari interest dan pamrih pribadi. Bahkan tidak jarang ada manusia yang tega membiarkan saudaranya menderita tanpa mengulurkan tangan bantuannya, meskipun ia berkemampuan dan berkesempatan melakukannya. Apa yang sering digemborkan sebagai kepedulian sosial atau kesetiakawanan sosial lebih banyak bersifat retorika daripada fakta dan realita.
Tentu saja hal ini tidak berlaku bagi umat Islam yang benar-benar konsisten pada nilai-nilai Islam yang sangat mementingkan aspek-aspek moral dan sosial dari ajaran-ajarannya. Setiap aspek ajaran Islam pasti mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dengan aspek moral dan sosial. Sehingga istilah hablum minallah dan hablum minanas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam istilah lain, aspek ritual atau peribadatan yang biasanya sangat diutamakan oleh orang-orang Islam sesungguhnya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan aspek moral dan sosial. Ibu, bapak, adik-adik remaja jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Keberislaman yang terfokus hanya pada aspek peribadatan dengan melalaikan aspek sosial dan moral sungguh-sungguh merupakan praktek keagamaan yang masih jauh dari Islami. Bahkan Al-Quran mengancam orang-orang yang rajin bersolat tetapi lalai dalam memperhatikan kaum du'afa dan fuqara, termasuk anak-anak yatim, dengan ancaman neraka wail, api yang sangat dahsyat nyalanya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ma'un. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Ibadah haji dan kurban yang dewasa ini dilaksanakan oleh umat Islam juga sangat syarat dengan nilai-nilai sosial dan moral. Ibadah haji di samping menjadi simbol persatuan dan persaudaraan umat Islam sedunia, seperti yang telah disebutkan tadi, juga mengandung aspek sosial, moral, bahkan etos kehidupan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Haji penuh dengan simbol-simbol yang mengandung makna dan dalam. Ikhram dengan mengenakan 2 helai kain putih tanpa jahit antara lain melambangkan kembalinya kita kepada fitrah, ke posisi semula dari kita yang terlahir suci dan tidak memiliki apa-apa. Dengan berikhram kita menanamkan dalam diri kita nilai kesucian, nilai kerendahan hati, nilai kebersamaan dan kesetaraan dengan setiap manusia dari manapun asalnya, apapun status sosialnya. Dengan berikhram kita mengayahkan sifat-sifat yang mengotori jiwa kita, menjauhkan sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan, membuang jauh rasa superioritas yang menganggap diri lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih mulia, lebih dari segala-galanya dibandingkan orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tawaf di Ka'bah melambangkan spiritualisme yang tinggi, menyimbolkan bahwa sumbu dari roda kehidupan yang kita lakoni di dunia ini adalah pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berputar dalam seluruh dimensi dan aktivitas kehidupan kita, sehingga tidak sedikit pun dari waktu dan kesempatan hidup yang dianugerahkan kepada kita boleh kita lewatkan tanpa mengingatnya. Sa'i secara harfiah berarti berusaha dan bekerja, jelas sekali menyimbolkan etos kerja yang tinggi untuk mencari kehidupan, menggapai kesejahteraan dan kemakmuran di dunia ini. Ibunda Ismail, Hajar, berlari-lari di antara Bukit Syafa dan Marwah untuk mencari air. Kehidupan buat anaknya, Ismail yang masih bayi. Kita melestarikan tradisi ini dalam bentuk syai sebagai simbol dari kerja keras yang harus dimiliki oleh setiap muslim, apalagi mereka yang sudah haji. Ibu, bapak, adik-adik remaja jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji mengisyaratkan kefanaan dan kesementaraan hidup di dunia. Wukuf yang secara harfiah berarti stop atau berhenti sebentar, memberi kesadaran dalam kepada kita bahwa hidup di dunia ini benar-benar hanya sebentar dan temporer. Perbandingan waktu di dunia dengan akhirat adalah 1 hari akhirat berbanding 1000 tahun sampai dengan 50.000 tahun di dunia. Itulah sebabnya kita tidak bisa berleha-leha dan menyanyiakan kesempatan berhenti yang hanya sebentar ingin guna mempersiapkan bekal berupa investasi akhirat yang akan dijalani dalam rentang waktu yang amat sangat panjang. Sehingga analogikan sebagai keabadian, kendati pun yang benar-benar abadi adanya Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berusaha mengenal makrifat kepada jati diri kita masing-masing untuk lebih memperteguh makrifat kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ungkapan yang populer di masyarakat Islam, khususnya kaum sufi atau mistikus Islam,
bahwa barang siapa mengenal jati dirinya maka akan telah mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pengenalan kesejatian diri dan pengenalan yang benar mengenai Tuhan Allah Subhanahu wa taala sangat esensial dalam rangka membentuk pandangan hidup dan tujuan hidup yang pasti bagi setiap insan muslim. Dengan tujuan dan pandangan hidup yang pasti, setiap muslim dapat mengarungi kehidupannya di dunia dengan penuh ketegaran, penuh dengan optimisme dan ketenangan batin meskipun harus menghadapi badai dan ombak yang seringkali ganas dan menakutkan. Kepastian akan tujuan hidup juga akan menjadi dinamisator dan sekaligus katalisator bagi kehidupan muslim, sehingga ia tidak akan pernah memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan, apalagi bersikap dolim ketika ia berada pada posisi puncak kejayaan. Dan sebaliknya ia tidak akan pernah mengalami pesimisme, apalagi putus harapan ketika berada pada posisi bawah ataupun ketika diterpa badai kehidupan. Dalam kaitannya hal ini, Al-Quran senantiasa memberikan motivasi dan dorongan agar setiap mukmin selalu memandang masa depan dengan penuh optimisme sambil bekerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang akan diperbuat untuk hari esok atau masa depannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu perbuat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amalia haji yang juga mempunyai makna yang sangat dalam melontar jumrah di Mina, baik pada jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah al-aqabah, karena yang menjadi objek lemparan para jamaah haji adalah tidak lain adalah simbol iblis, setan dan setiap bentuk kejahatan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan duniawi dan ukhrawi. Termasuk dalam hal ini adalah dorongan-dorongan nafsu yang jahat yang ada dalam setiap diri manusia. Ibu, bapak, adik-adik remaja jamaah Idul Adha yang berbahagia, ibadah kurban yang juga diwarisi dari bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi. Orang muslim yang memiliki kemampuan material sangat dianjurkan memotong hewan kurban sebagai wujud pengabdian rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud dari rasa persaudaraan, kebersamaan dan kebudayaan terhadap umat Islam yang kebetulan kurang beruntung. Kita memotong hewan kurban, aspek ritualnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disinilah sesungguhnya hakikat kurban yang kita lakukan, yang patut kita renungkan kembali agar kita tidak terjebak ke dalam rutinitas ibadah yang kemudian berlalu tanpa makna bagi kehidupan kita dan akan datang.